Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur, Lukas 20 ayat 9 sampai dengan 16. Demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakan kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga. Tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding katanya, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga. Sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Demikianlah firman Tuhan. Konteks perumpamaan ini menceritakan seorang tuan tanah yang baik hati. Dia pemilik tanah yang begitu luas, dia berkeinginan membuat kebun anggur, dia membangun tembok benteng untuk melindungi tanamannya dari hewan rubah dan babi hutan. Dia menyediakan semua yang diperlukan oleh para penggarap kebun itu untuk dapat menjalankan tugasnya. Termasuk sang tuan tanah itu juga membangun berbagai macam fasilitas, menara jaga, tempat tinggal para penggarap, dan juga alat pemeras anggur. Agar tuan tanah ini bisa memperoleh hasil yang terbaik. Seluruh usaha dilakukan untuk menghasilkan keuntungan bagi sang pemilik kebun anggur ini. Tuan ini memerlukan waktu 4 tahun agar pohon anggur tersebut bisa mulai menghasilkan. Dan selama 4 tahun ia menanggung biaya hidup seluruh penggarap kebun anggur tersebut. Dan pada tahun kelima, kebun anggur itu mulai menghasilkan buah-buah anggur. Sehingga tuan tanah ini juga mengharapkan hasilnya di tahun kelima. Penanaman anggur bukan suatu keuntungan dalam tempo yang singkat, tetapi keuntungan dalam jangka waktu yang panjang untuk menghasilkan hasil yang terus-menerus dan menguntungkan, bahkan menguntungkan di generasi-generasi berikutnya. Lalu tuan tanah itu setelah dia lega melakukan yang terbaik yang dia bisa, dia pergi dengan jangka waktu yang agak lama. Dan para penggarap ini juga melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Dia mengolah tanah, menyirami, membuang cabang-cabang yang kering dan lain sebagainya. Sampai kemudian kebun anggur itu dapat dikatakan mulai menghasilkan. Pohon-pohon anggur itu mulai menghasilkan buahnya. Dan ketika saat itu di tahun kelima, maka sang pemilik ini mengetahui bahwa waktunya ia dapat memperoleh hasilnya. Lalu pemilik kebun ini mengirimkan hambanya untuk meminta hasil yang selama ini ia harapkan. Hamba pertama dipukuli tanpa hasil. Demikian juga hamba kedua dipermalukan juga dengan tangan hampa. Hamba ketiga dilukai, dilemparkan keluar kebun. Tetapi tuan ini berpikir, kalau anaknya diutus, nanti mereka segan. Tapi yang terjadi tidak.
bahkan anaknya juga dibuang keluar kebun dan dibunuh. Dan apa yang terjadi? Maka sang tuan tanah ini berkata, ia akan datang dan membinasakan para penggarap itu dan memberikannya kepada penggarap yang lain. Kebun anggur Tuhan dalam perumpamaan itu adalah bangsa Israel. Para penggarapnya dikatakan adalah ahli Taurat dan imam kepala. Dan para utusannya adalah para nabi. Dan sang putra, sang anak adalah Tuhan Yesus sendiri. Perumpamaan ini berbicara bagaimana sang anak ditolak dan akan dibunuh. Demikian pula dengan gambaran batu yang dibuang tukang-tukang bangunan akan menjadi batu penjuru. Dalam kisah ini ada 3 hal yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, dosa para penggarap atau para penyewa ini adalah menolak memberikan apa yang sebetulnya bukan haknya. Dosanya adalah merebut apa yang menjadi hak sang tuan pemilik kebun atau sang Tuhan Allah. Demikian pula ketika kita menganggap di dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita peroleh, hasil kerja keras kita, kesehatan kita, tubuh kita, kemampuan kita berpikir, rezeki kita, itu milik kita sendiri. Ada bagian Tuhan di dalam hidup kita. Apakah kita juga sudah memberikan apa yang merupakan hak Tuhan dalam hidup kita? Yang kedua, gambaran bagi kita yaitu waktu yang agak lama atau cukup lama sang tuan ini pergi agar sang penggarap bisa berkarya menghasilkan yang terbaik. Demikian pula dengan kita. Kita punya waktu. Nah, waktu yang kita gunakan, yang kita punya untuk berkarya. Mari kita ingat kita harus bertanggung jawab. Karena pada waktunya kita diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dalam waktu itu. Dan poin yang ketiga adalah kesabaran Tuhan yang luar biasa terhadap berkali-kali penolakan yang dilakukan oleh para penggarap kebun anggur. Dengan kata lain juga ketika kita menolak berkali-kali akan kasih karunia, akan panggilan Dia untuk bertobat dari kesalahan kita, kita diingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang akan lolos ketika hari Tuhan pemilik kebun anggur itu, sang Allah itu datang. Mari kita gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Kesempatan yang kita miliki, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lengah, siap sedia kapanpun Tuhan datang. Tuhan memberkati. Amin.